Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazana Azza Putri NIM 2017 201254 dan teman saya Tia Nur Hasanah NIM 2017 201266 dari kelas 3 Ekonomi Syariah F akan menyampaikan materi tentang pemasaran syariah. Tugas ini untuk memenuhi kekurangan tugas mata kuliah Islamic Marketing dengan dosen pengampu Bapak Fatul Aminuddin Aziz. Pemasaran syariah. Pengertian pemasaran syariah. Definisi pemasaran menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan harga promosi dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan individu dan organisasi. Definisi pemasaran menurut para ahli. A. Menurut William J. Stanton, pemasaran meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan kegiatan untuk merencanakan dan menentukan harga, sehingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun potensial. B. Menurut Philip Kotler, mendefinisikan pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. C. Menurut American Marketing Association atau AMA pada tahun 1985, menyatakan pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang, jasa dan ide dan dapat memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan. Konsep pemasaran ada 6. Yang pertama konsep promosi, yang kedua konsep penjualan, yang ketiga konsep pemasaran, keempat konsep pelanggan, yang kelima konsep produk, dan yang keenam konsep pemasaran kepada masyarakat. Konsep produksi. Konsep produksi menegaskan bahwa akan memilih produk yang tersedia secara luas dan tidak mahal. Manajer bisnis yang berorientasi pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Mereka menganggap bahwa konsumen utama akan tertarik pada ketersediaan produk dan harga yang rendah. Jadi, konsumen lebih mementingkan produknya yang berkualitas dan barangnya pun lebih murah dan mudah dijangkau di pasaran. Yang kedua, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis, jika dibiarkan begitu saja, tak akan membeli cukup banyak produk dari organisasi tertentu. Dengan demikian, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi dan agresif. Konsep penjualan dipraktikkan secara agresif dengan barang-barang yang tidak dicari, atau barang-barang yang pembeli secara normal tak terpikir untuk membelinya, seperti asuransi, ensiklopedi, dan lokasi pemakaman. Jadi, para konsumen itu hanya membeli barang yang dibutuhkan saja atau membeli barang yang diperlukan saja. Walaupun para penjual itu sudah menawarkan produk yang dijual, tapi konsumen itu tidak mau membelinya. Yang ketiga, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyebutkan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi jika perusahaan itu lebih efektif daripada pesaingnya dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan manfaat pelanggan yang lebih unggul bagi pasar sasaran yang dipilihnya. Konsep pemasaran berbeda. Konsep ini berorientasikan memenuhi keperluan dan kemauan dan efektif. Konsep pemasaran terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, pasar sasaran. Perusahaan bisa melakukan yang terbaik jika mereka memilih pasar sasaran dengan hati-hati dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Setelah perusahaan menentukan pasar sasarannya, mereka harus memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran terpadu. Pada saat semua departemen di sebuah perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan, hasilnya berupa pemasaran terpadu.
Yang keempat, profitabilitas. Tujuan terpenting dari konsep pemasaran adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Bagi perusahaan swasta, tujuan utamanya adalah kemampuan untuk memperoleh keuntungan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Bagi organisasi nirlaba dan kemasyarakatan, tujuannya adalah bertahan dan menarik cukup banyak dana untuk menjalankan pekerjaan yang bermanfaat. Jadi, dalam menentukan pemasaran, seseorang menjual harus berusaha menawarkan kepada calon pembeli supaya tertarik dengan produk yang ditawarkan itu. Dengan begitu, kalau pembeli itu sudah tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka pembeli itu akan membeli produk yang ditawarkan oleh penjual itu. Konsep pelanggan. Jika perusahaan yang menjalankan konsep pemasaran bekerja pada tingkat segmen pelanggan, maka semakin banyak jumlah perusahaan yang membentuk penawaran layanan dan pesan yang berbeda untuk pelanggan individu. Perusahaan ini mengumpulkan informasi mengenai transaksi pelanggan di masa lalu, demografis, psikografis, dan media serta distribusi yang lebih disukai. Mereka berharap mendapatkan pangsa lebih besar dari pengeluaran masing-masing pelanggan dengan membangun loyalitas pelanggan yang tinggi dan berfokus pada nilai masa hidup pelanggan. Jadi dengan adanya kepercayaan dari seorang pembeli, maka produk yang ditawarkan itu sudah dipercayai oleh seseorang pembeli, dan penjual itu harus juga memberi kepercayaan kepada pelanggannya seperti ramah kepada pembeli, produk yang ditawarkan berkualitas dan tidak menyelewengkan dari ajaran agama, dan harganya pun tidak terlalu tinggi. Konsep produk. Konsep produk yang menyatakan konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau kelengkapan inovatif yang terbaik. Para manajer di organisasi terfokus untuk membuat produk yang lebih unggul dan terus-menerus memperbaikinya. Mereka menganggap bahwa pembeli lebih menyukai produk yang dibuat dan dapat mengevaluasi kualitas dan kinerja. Jadi, para pembeli itu lebih suka produk yang berkualitas dan baik, serta dengan adanya produk yang berkualitas, maka pembeli akan terus-menerus percaya dengan produk yang ditawarkan oleh penjual, dan dengan begitu, penjual akan membuat produk itu menjadi lebih baik lagi karena sudah diberi kepercayaan dari konsumen atau pembeli itu. Konsep pemasaran kepada masyarakat mengajukan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada kompetitor dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep pemasaran kepada masyarakat meminta agar pemasar mempertimbangkan sosial dan etis ke dalam praktek pemasaran. Mereka harus menyeimbangkan dan mengelola kriteria yang sering berlawanan dari keuntungan perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, dan kepentingan masyarakat. Perusahaan melihat pemasaran dengan tujuan yang sangat baik sebagai kesempatan untuk meningkatkan reputasi mereka, meningkatkan kesadaran seperti mereka, dan lebih meningkatkan kesetiaan para pelanggan yang telah percaya dengan produk yang ditawarkan. Jadi, dalam membuat produk itu, perusahaan harus mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat sekitar, karena dengan adanya perusahaan, masyarakat sekitar akan tercemar dengan limbah perusahaan itu, dan dengan adanya pembuat produk harus disesuaikan dengan keinginan para konsumen atau para masyarakat yang sudah mempercayai produk yang dibuat itu. Fungsi pemasaran: 1. Fungsi pertukaran, 2. Fungsi fasilitas, 3. Fungsi fisik, 4. Fungsi standaritas, 5. Fungsi finansial, 6. Fungsi intelijen pasar, dan yang terakhir ke-7, fungsi penanganan risiko. Kesimpulan: pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan individu dan organisasi. Konsep pemasaran antara lain: 1. Konsep produksi, 2. Konsep penjualan, 3. Konsep pemasaran, 4. Konsep pelanggan, 5. Konsep produk, 6. Konsep pemasaran kepada masyarakat. Fungsi pemasaran antara lain: 1. Fungsi pertukaran, 2. Fungsi fasilitas, 3. Fungsi fisik, 4. Fungsi standaritas, 5. Fungsi finansial, 6. Fungsi intelijen pasar, dan 7. Fungsi penanganan risiko. Terima kasih, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.